Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pesawat sederhana. Sebelum membahas materi, Ibu ingin terlebih dahulu membacakan indikator dan tujuan pembelajaran pada materi pesawat sederhana yang akan kita bahas. Indikator pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian pesawat sederhana, menjelaskan jenis-jenis pengungkit, mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit, menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari, dan menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pengungkit, siswa dapat mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit, siswa dapat menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat menghitung keuntungan mekanik dari pengungkit. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak apa itu pesawat sederhana? Apa yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Nah, supaya adik-adik sekalian tidak bingung dan mengetahui lebih lanjut apa itu pesawat sederhana, mari kita mempelajarinya lebih lanjut. Baiklah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengetahui apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu usaha. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari pesawat sederhana. Kemudian, pesawat sederhana ada 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Untuk video kali ini, kita akan membahas jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Sekarang, kita lihat gambar di samping. Ibu yakin hampir semua adik-adik sekalian sudah pernah bermain jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit merupakan salah satu contoh tuas atau pengungkit. Nah, apa sih sebenarnya tuas itu? Tuas adalah jenis pesawat sederhana yang terbuat dari bahan keras yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Ada beberapa bagian dari tuas yang perlu adik-adik sekalian pahami. Ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Pada gambar di samping, adik-adik bisa lihat. Jadi, titik tumpu adalah titik tempat alat bertumpu. Kemudian, titik beban adalah titik tempat beban berada. Dan titik kuasa adalah tempat gaya atau kuasa diberikan. Nah, berdasarkan letak 3 titik tadi, maka kita bedakan lagi ada 3 jenis tuas atau pengungkit. Yang pertama, ada tuas jenis pertama. Yang mana sih tuas jenis pertama itu? Tuas jenis pertama adalah tuas yang titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi, titik tumpunya berada di bagian tengah. Ada beberapa contoh dari tuas jenis pertama, bisa adik-adik lihat pada gambar di samping. Sekarang, saya sudah memegang salah satu contoh dari tuas jenis pertama, yaitu gunting. Nah, sekarang kita perhatikan. Bagian tengah adalah titik tumpu.
titik tumpu adalah tempat alat bertumpu. Kemudian, bagian ujung sini adalah titik beban. Titik beban adalah tempat meletakkan beban atau meletakkan benda yang akan kita gunting. Kemudian, pada ujung sini adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat kita memberikan gaya. Nah, karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, maka gunting dikategorikan ke dalam tuas jenis pertama. Baiklah, sekarang kita akan membahas tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua adalah tuas yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi, titik beban berada di bagian tengah. Ada beberapa contoh dari tuas jenis kedua, bisa adik-adik lihat pada gambar di samping. Nah, perhatikan pada gerobak beroda 1 di samping, di mana roda pada gerobak ini merupakan titik tumpu. Kemudian, batu pasir yang kita masukkan ke dalam gerobak merupakan titik beban. Sedangkan pegangan gerobak yang kita gunakan untuk memegang itu merupakan titik kuasa. Nah, untuk tuas jenis terakhir adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ada beberapa contoh dari tuas jenis ketiga, bisa adik-adik lihat pada gambar di samping. Sekarang, saya sudah memegang contoh dari tuas jenis ketiga, yaitu stapler. Sekarang kita perhatikan stapler ini, pada bagian sini adalah titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat alat bertumpu. Kemudian, pada bagian ujung sini adalah titik beban, titik tempat beban diletakkan. Kemudian, pada bagian tengah adalah titik kuasa, yaitu tempat kita memberikan gaya. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bahwa pada stapler, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Sehingga, stapler merupakan contoh dari tuas jenis ketiga. Sekarang, pasti adik-adik sekalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan tuas dan jenis-jenis tuas. Untuk menghitung berapa besar gaya yang kita keluarkan ketika menggunakan tuas, bisa menggunakan rumus sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W adalah berat beban dengan satuan Newton, LB adalah lengan beban dengan satuan meter, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter. Kemudian, untuk menghitung berapa besar keuntungan mekanis saat kita menggunakan tuas, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Baiklah adik-adik sekalian, untuk lebih memahami cara menghitung keuntungan mekanik pada saat menggunakan tuas, mari kita simak contoh video berikut ini. Perhatikan gambar. Keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah diketahui W atau berat beban sama dengan 75 Newton. LB, lengan beban, sama dengan 5 cm. Kemudian LK atau lengan kuasa sama dengan 50 cm. F
Gaya yang diberikan yaitu 7,5 Newton. Kemudian ditanya yaitu keuntungan mekanisnya. Kemudian jawab. Rumus dari keuntungan mekanis yaitu W per F atau keuntungan mekanis sama dengan LK per LB. Tadi W atau bebannya yaitu 75 Newton dibagi dengan F atau gayanya yaitu 7,5 Newton. Jadi keuntungan mekanis sama dengan 10 kali. Dengan menggunakan rumus LK atau LB. Kemudian LK yaitu 50 cm dibagi dengan LB yaitu 5 cm. Kita jadikan meter yaitu 5 meter dibagi dengan 0,5 meter sama dengan 10 kali. Jadi keuntungan mekanisnya yaitu 10 kali. Baik menggunakan rumus W per F atau LK per LB, jawabannya sama yaitu diperoleh keuntungan mekanis 10 kali. Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini membahas mengenai pesawat sederhana jenis tuas. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.